Mujaddid Media. Assalamualaikum sahabat Mujaddid Media yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini Mujaddid Media akan menceritakan sejarah peradaban Islam di Spanyol. Sebelum kedatangan umat Islam, daerah Iberia merupakan kerajaan Hispania yang dikuasai oleh Raja Kristen Visigoth. Pada tahun 711 Masehi, pasukan Umayyah yang sebagian besar merupakan bangsa Moor dari Afrika Barat Laut menyerbu Hispania dipimpin Jenderal Torik bin Ziyad dan di bawah perintah kekhalifahan Umayyah di Damaskus. Pasukan ini mendarat di Gibraltar pada 30 April setelah mengalahkan Raja Roderick dalam pertempuran Guadalete tahun 711 Masehi. Setelah itu, pasukan Islam menyeberangi Pirenia untuk menaklukkan Perancis, namun berhasil dihentikan oleh kaum Frank dalam pertempuran Tours. Daerah yang dikuasai Muslim Umayyah disebut Provinsi Andalus, terdiri dari Spanyol, Portugal, dan Perancis bagian selatan. Perkembangan politik di Spanyol awalnya dikuasai oleh seorang Wali Yusuf Al-Fihri, gubernur yang ditunjuk oleh khalifah di Damaskus dengan masa jabatan selama 3 tahun. Namun, pada tahun 740-an Masehi terjadi perang saudara yang menyebabkan melemahnya kekuasaan khalifah. Dan pada tahun 746 Masehi, Yusuf Al-Fihri memenangkan perang saudara tersebut, menjadi seorang penguasa yang tidak terikat kepada pemerintahan di Damaskus. Pada tahun 750 Masehi, Bani Abbasiyah menjatuhkan pemerintahan Umayyah di Damaskus dan merebut kekuasaan atas daerah-daerah Arabia. Namun pada tahun 756 Masehi, Abdurrahman I melengsarkan Yusuf Al-Fihri dan menjadi penguasa Cordoba dengan gelar Amir Cordoba. Abdurrahman menolak untuk tunduk kepada kekhalifahan Abbasiyah karena pasukan Abbasiyah telah membunuh sebagian besar keluarganya. Ia memerintah selama 30 tahun, namun memiliki kekuasaan yang lemah di Andalus, dan ia berusaha menekan perlawanan dari pendukung Al-Fihri maupun kekhalifahan Abbasiyah. Selama 1,5 abad berikutnya, keturunannya menggantikannya sebagai Amir Cordoba yang memiliki kekuasaan tertulis atas seluruh Al-Andalus, bahkan kadang-kadang meliputi Afrika Utara bagian barat. Pada kenyataannya, kekuasaan Amir Cordoba, terutama di daerah yang perbatasan dengan kaum Kristen, sering mengalami naik turunnya politik. Itu tergantung kecakapan dari sang Amir yang sedang berkuasa. Amir Abdullah bin Muhammad bahkan hanya memiliki kekuasaan atas Cordoba saja. Cucu Abdullah, Abdurrahman III, menggantikannya pada tahun 912 Masehi dan dengan cepat mengembalikan kekuasaan Umayyah atas Al-Andalus dan bahkan Afrika Utara bagian barat. Pada tahun 929 Masehi, ia mengangkat dirinya sebagai khalifah, sehingga keamiran ini memiliki kedudukan setara dengan kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad dan kekhalifahan Syiah di Tunis. Spanyol diduduki umat Islam pada zaman Khalifah Al-Walid 705 sampai 715 Masehi, salah seorang khalifah dari Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus, di mana umat Islam sebelumnya telah menguasai Afrika Utara. Dalam proses penaklukan Spanyol, ia terdapat 3 pahlawan Islam yang dapat dikatakan paling berjasa, yaitu Thorif ibnu Malik, Torik ibnu Ziyad, dan Musa bin Nushair. Thorif dapat disebut sebagai perintis dan penyelidik. Ia menyeberangi selat yang berada di antara Maroko dan benua Eropa dengan 1 pasukan perang. 500 orang diantaranya adalah tentara berkuda. Mereka menaiki 4 buah kapal yang disediakan oleh Julian. Dalam penyerbuan itu, Thorif tidak mendapat perlawanan yang berarti. Ia menang dan kembali ke Afrika Utara membawa harta rampasan yang tidak sedikit jumlahnya. Didorong oleh keberhasilan Thorif dan kemelut yang terjadi dalam tubuh kerajaan Visigotik,
yang berkuasa di Spanyol pada saat itu, serta dorongan yang besar untuk memperoleh harta rampasan perang. Musa ibnu Nushair pada tahun 711 Masehi mengirim pasukan ke Spanyol sebanyak 7.000 orang di bawah pimpinan Tariq ibnu Ziyad. Tariq ibnu Ziyad banyak dikenal sebagai penakluk Spanyol karena pasukannya lebih besar dan hasilnya lebih nyata. Pasukannya terdiri dari sebagian besar suku barbar yang didukung oleh Musa ibnu Nushair dan sebagian lagi orang Arab yang dikirim Khalifah Al-Walid. Pasukan itu kemudian menyeberangi selat di bawah pimpinan Tariq ibnu Ziyad, sebuah gunung tempat pertama kali Tariq dan pasukannya mendarat dan menyiapkan pasukan, dikenal dengan nama Gibraltar atau Jabal Tariq. Dengan dikuasainya daerah tersebut, maka terbukalah pintu secara luas untuk memasuki Spanyol. Dalam pertempuran di suatu tempat yang bernama Bakkah, Raja Roderick dapat dikalahkan. Dari situ, Tariq dan pasukannya terus menaklukkan kota-kota penting seperti Cordoba, Granada, dan Toledo. Sebelum Tariq berhasil menaklukkan kota Toledo, ia meminta tambahan pasukan kepada Musa ibnu Nushair di Afrika Utara. Musa mengirimkan tambahan pasukan sebanyak 5.000 personil, sehingga jumlah pasukan Tariq seluruhnya berjumlah 12.000 orang. Jumlah ini belum sebanding dengan pasukan Gotik yang jauh lebih besar, yaitu 100.000 orang. Kemenangan pertama yang dicapai oleh Tariq ibnu Ziyad membuat jalan untuk penaklukan wilayah yang lebih luas lagi. Oleh karena itu, Musa ibnu Nushair merasa perlu melibatkan diri dalam gelanggang pertempuran dengan maksud membantu perjuangan Tariq. Dengan satu pasukan yang besar, ia berangkat menyeberangi selat itu, dan satu persatu kota yang dilewatinya dapat ditaklukkan. Setelah Musa berhasil menaklukkan beberapa kota dan mengalahkan penguasa kerajaan Gotik, ia bergabung dengan Tariq di Toledo. Selanjutnya, keduanya berhasil menguasai seluruh kota penting di Spanyol, termasuk bagian utaranya. Gelombang perluasan wilayah berikutnya muncul pada masa pemerintahan Umar ibnu Abdul Aziz tahun 717 Masehi. Kali ini, sasaran ditujukan untuk menguasai daerah sekitaran pegunungan Pirenia dan Prancis Selatan. Pimpinan pasukan dipercayakan kepada Al-Samah, tetapi usahanya itu gagal dan ia sendiri terbunuh pada tahun 102 Hijriah. Selanjutnya pimpinan pasukan diserahkan kepada Abdurrahman ibnu Abdul Al-Ghafiqi. Dengan pasukannya, ia menyerang kota Bordeaux, Poitiers, dan dari sini ia mencoba menyerang kota Tours. Akan tetapi, di antara kota Poitiers dan Tours, ia ditahan oleh Charles Martel, sehingga penyerangan ke Perancis gagal dan tentara yang dipimpinnya mundur kembali ke Spanyol. Gelombang kedua terbesar dari penyerangan kaum muslimin dimulai pada permulaan abad ke-8 Masehi, menjangkau seluruh Spanyol dan melebar jauh menjangkau Perancis Tengah dan bagian-bagian penting dari Italia. Kemenangan-kemenangan yang dicapai umat Islam nampak begitu mudah. Hal itu tidak dapat dipisahkan dari adanya faktor eksternal dan internal yang menguntungkan. Yang dimaksud dengan faktor eksternal adalah suatu kondisi yang terdapat di dalam negeri Spanyol sendiri. Pada masa penaklukan Spanyol oleh orang-orang Islam, kondisi sosial, politik, dan ekonomi negeri itu berada dalam keadaan menyedihkan. Secara politik, wilayah Spanyol terkoyak-koyak dan terbagi-bagi ke dalam beberapa negara kecil. Bersamaan dengan itu, penguasa Gotik bersikap tidak toleran terhadap aliran agama yang dianut oleh penguasa, yaitu aliran monofisit, apalagi terhadap penganut agama lain. Penganut agama Yahudi yang merupakan bagian terbesar dari penduduk Spanyol dibaptis menurut agama Kristen yang tidak bersedia akan disiksa dan dibunuh secara brutal. Rakyat dibagi ke dalam sistem kelas sehingga keadaannya diliputi oleh kemeralatan, ketertindasan, dan ketiadanya persamaan hak.
Di dalam situasi seperti itu, kaum tertindas menanti kedatangan juru pembebas, dan juru pembebasnya mereka temukan dari orang Islam. Perpecahan dalam negeri Spanyol ini banyak membantu keberhasilan campur tangan Islam di tahun 711 Masehi. Perpecahan itu amat banyak coraknya dan sudah ada jauh sebelum kerajaan Gotik berdiri. Perpecahan politik memperburuk keadaan ekonomi masyarakat. Ketika Islam masuk ke Spanyol, ekonomi masyarakat dalam keadaan lumpuh. Padahal, sewaktu Spanyol masih berada di bawah pemerintahan Romawi, berkat kesuburan tanahnya, pertanian maju pesat. Demikian juga pertambangan, industri, dan perdagangan karena didukung oleh sarana transportasi yang baik. Akan tetapi, setelah Spanyol berada di bawah kekuasaan kerajaan Got, perekonomian lumpuh dan kesejahteraan masyarakat menurun. Hektaran tanah dibiarkan terlantar dan beberapa pabrik ditutup, dan antara suatu daerah dan daerah lain sulit dilalui. Akibat jalan-jalan tidak dapat perawatan. Awal kehancuran kerajaan Got adalah ketika Raja Roderick memindahkan ibu kota negaranya dari Sevilla ke Toledo. Sementara Witiza yang saat itu menjadi penguasa atas wilayah Toledo diberhentikan begitu saja. Keadaan ini memancing amarah dari Opas dan Acila, kakak dan anak Witiza. Keduanya kemudian bangkit menghimpun kekuatan untuk menjatuhkan Roderick. Mereka pergi ke Afrika Utara dan bergabung dengan kaum muslimin. Sementara itu, terjadi pula konflik antara Roderick dengan Ratu Julian, mantan wilayah penguasa Seftah. Julian juga bergabung dengan kaum muslimin di Afrika Utara dan mendukung usaha umat Islam untuk menguasai Spanyol. Bahkan Julian memberikan pinjaman 4 buah kapal yang dipakai oleh Torif, Torik, dan Musa. Hal lain yang menguntungkan umat Islam adalah bahwa tentara Roderick yang terdiri dari para budak yang tertindas tidak lagi mempunyai semangat perang. Selain itu, orang Yahudi yang selama ini tertekan juga mengadakan persekutuan, memberikan bantuan bagi perjuangan kaum muslimin. Adapun yang dimaksud dengan faktor internal adalah suatu kondisi yang terdapat dalam tubuh penguasa. Tokoh-tokoh pejuang dan para prajurit Islam yang terlibat dalam penaklukan wilayah Spanyol, pada khususnya para pemimpin adalah tokoh-tokoh yang kuat. Tentaranya kompak, bersatu dan penuh percaya diri. Mereka pun cakap, berani, dan tabah dalam menghadapi setiap persoalan. Yang tak kalah pentingnya adalah ajaran Islam yang ditunjukkan para tentara Islam, yaitu toleransi, persaudaraan, dan tolong-menolong. Sikap toleransi agama dan persatuan yang terdapat dalam pribadi kaum muslimin menyebabkan penduduk Spanyol menyambut kehadiran Islam di sana. Umat Islam di Spanyol telah mencapai kejayaan yang gemilang. Banyak prestasi yang mereka peroleh. Bahkan pengaruhnya membawa Eropa dan juga dunia kepada kemajuan yang lebih kompleks, terutama dalam hal kemajuan intelektual. Masyarakat Spanyol Islam merupakan masyarakat yang majemuk, yang terdiri dari komunitas-komunitas Arab, Utara dan Selatan. Al-Muwalladun, orang-orang Spanyol yang masuk Islam. Barbar, umat Islam yang berasal dari Afrika Utara. Al-Soqolibah, tentara bayaran yang dijual Jerman kepada penguasa Islam. Ada Yahudi, ada Kristen Muzareb yang berbudaya Arab, ada Kristen yang masih menentang kehadiran Islam. Semua komunitas itu, kecuali yang terakhir, memberikan saham intelektual terhadap terbentuknya lingkungan budaya Andalus yang melahirkan kebangkitan ilmiah, sastra, dan pembangunan fisik Andalusia atau Spanyol. Semoga bermanfaat. Saksikan selalu channel Mujaddid Media karena masih banyak sejarah dan kisah Islam yang menarik. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.